Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 3 September 2025 dari kantor pusat IRMC, saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman Tuhan, dan kali ini saya akan mengambil tema tentang mempelai sundal Babel. Mempelai sundal Babel adalah jemaah-jemaah palsu bentukan dari iblis dan antikris di akhir zaman. Saudara, siapakah mereka itu, saudaraku? Mempelai sundal Babel itu adalah orang-orang yang menggunakan keindahan, menggunakan kekayaan, menggunakan kemuliaan, dan berbagai macam karunia yang diberikan Tuhan untuk membangun hubungan dengan iblis. Saudara, jadi fenomena semacam ini terjadi di akhir zaman. Jadi setelah diberi berbagai macam karunia, saudaraku, berbagai macam keindahan, berbagai macam kekayaan, bahkan berbagai macam pengetahuan yang sifatnya itu spiritual, kemudian orang-orang ini menyalahgunakannya dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan kuasa kegelapan dan iblis. Inilah nanti yang akan membentuk jemaat-jemaat mempelai sundal Babel yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-5. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis dan setan itu tahu, saudaraku, kalau Yesus itu anak Allah, kalau Yesus itu Tuhan. Iblis dan setan itu tahu, saudaraku. Yang tahu adalah manusia, malah banyak yang nggak ngerti kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita berbicara tentang hal ini, saudaraku, bahwa iblis itu sebetulnya tahu kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan, adalah anak Allah. Itu banyak sekali ayatnya, saudaraku. Matius pasal 8 ayat 28, kemudian ayat 29, kemudian Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 20. Itu di sana dinyatakan bahwa iblis itu tahu kalau hanya ada satu Allah saja, Tuhan Yesus itu anak Allah. Saudaraku, tetapi pengetahuan iblis itu, saudaraku, tidak membuat iblis itu berbuat baik. Mereka menggeletar ketakutan. Coba kita akan membaca, ya. Jadi sebelum kita pahami ini bahwa ternyata iblis itu tahu dan mengaku loh, saudaraku, kalau Tuhan Yesus itu anak Allah. Itu iblis mengakui dan gemetar dia, saudaraku. Nah, kita sebagai orang percaya, kita jangan hanya memiliki pengetahuan atau iman yang seperti yang dimiliki oleh iblis. Jadi iblis itu ngerti kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yang nggak tahu malah manusia, saudaraku. Manusia di akhir zaman, dan banyak di antara manusia yang nggak tahu kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Padahal kalau setan itu ngerti. Makanya setan itu begitu takut dengan Yesus Kristus, saudaraku. Kita akan baca Matius pasal 8 ayat 28 sampai 29. Dibaca Pak Nendra. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Terus? Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Amin. Saudaraku, di sini suatu ketika ya, saudaraku, suatu saat di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, ini datang dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Jadi orang itu kalau ke kuburan, saudaraku, ke tempat-tempat yang keramat,
biasanya terus kerasukan, saudaraku. Dan ada yang mengira yang merasuki itu adalah roh arwah orang yang sudah meninggal. Padahal ada satu ketentuan dan satu hukum bahwa roh arwah orang yang meninggal itu mereka berada di satu alam, satu tempat yang tidak memungkinkan dan tidak diizinkan oleh Tuhan untuk roh itu masuk lagi ke dalam diri seseorang, saudaraku. Dan itu diperkuat dengan banyak ayat, seperti ketika Bapak Abraham yang memangku Lazarus kemudian bertemu dengan orang yang kaya yang mati, yang berjubah ungu itu, saudaraku. Mereka bercakap-cakap dalam satu tempat yang terpisah. Jadi roh arwah orang yang meninggal itu tidak dimungkinkan dan oleh aturan ilahi tidak diperkenankan merasuk di dalam badan seseorang, saudaraku. Nah, orang di Gadara ini, orang gila di Gadara ini datang dirasuk oleh setan, saudaraku. Makanya kalau ada orang sedang di tempat-tempat angker, di pekuburan, kemudian mengaku dirasuk oleh roh-roh yang konon merupakan roh nenek moyang, saudara jangan percaya, itu roh setan, saudaraku. Di sini roh setan yang merasuk orang Gadara itu menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu, dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Saudara, jadi kuasa kegelapan termasuk setan yang merasuk di dalam diri orang di Gadara ini pun ngerti kalau Yesus itu adalah anak Allah. Saudaraku, Yesus adalah Tuhan. Itu ngerti, makanya mereka gemetar, saudaraku. Jadi iblis ini ngerti, iblis dimanapun di seluruh bumi ini ngerti kalau Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Allah. Iblis di seluruh dunia, bahkan di langit, saudaraku, di bawah bumi, iblis di seluruh dunia itu ngerti kalau Yesus itu Tuhan. Dan mulutnya ini, saudaraku, melalui orang yang kerasukan di Gadara ini, dia juga mengaku kalau Yesus itu anak Allah. Tetapi perbuatannya itu tidak disertai dengan iman yang hidup, tidak disertai dengan perbuatan yang memuliakan Allah. Saudara, nanti kita akan belajar juga bahwa banyak dari kuasa-kuasa kegelapan, dan memang iblis itu ngerti kalau Yesus itu adalah Tuhan. Yang nggak ngerti ini malah manusia ini, saudaraku. Banyak manusia yang nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan, makanya iblis ingin menyesatkan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan membaca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17-20. Yakobus pasal 2 ayat 17-20. Yakobus 2 17-20. Dibaca, Pak Nendro. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Terus? Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Perhatikan 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Amin. Saudaraku, jadi selain Injil Matius tadi, di mana setan yang merasuki orang di Gadara itu dia juga percaya kepada anak Allah, saudaraku, mereka gemetar. Maka Yakobus juga bersaksi bahwa setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat 20.
Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya, amin. Saudaraku, jadi iman tanpa perbuatan, saudaraku, iman yang merupakan pengetahuan saja, saudaraku, ini sesuatu yang kosong. Di mana di sini dikatakan setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saya beritahu saudara bahwa setan di seluruh penjuru bumi ini ngerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu anak Allah. Ngerti setan-setan, saudaraku. Yang tidak ngerti justru adalah manusia. Itulah sebabnya setan itu ingin membuat manusia sampai akhir hidupnya itu nggak ngerti kalau Yesus itu adalah Tuhan. Itu pekerjaan setan, saudaraku. Kalau tentang mengerti Yesus itu adalah Tuhan, saudaraku, setan-setan itu ngerti, saudaraku. Baik setan di Amerika, setan di Afrika, setan di Cina, setan di Timur Tengah, saudara, itu ngerti kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia itu anak Allah, dia ngerti. Yang tidak tahu itu justru adalah manusia-manusia yang ada di Amerika, yang ada di Timur Tengah, yang ada di Afrika. Itu banyak yang tidak tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Makanya pekerjaan iblis adalah membuat supaya manusia-manusia itu sampai akhir hayatnya tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan kemudian melampiaskan segala macam hawa nafsunya. Dan manusia-manusia yang tidak tahu ini, saudaraku, maka nanti akan terjebak pada hal-hal yang salah dan puncaknya akan masuk masa antikris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca ayat lagi, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Amin. Saya terangkan dulu. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara, kalau tadi roh jahat bisa masuk di dalam diri orang Gadara atau orang Gerasa, di dalam pasal lain dinyatakan seperti itu. Maka roh-roh yang harus diuji itu roh apa saja, saudaraku? Roh yang harus diuji di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 itu, saudaraku, adalah satu, ini roh jahat, kemudian iblis, kemudian setan, kemudian roh manusia yang masih hidup. Saya beritahu saudara, roh manusia yang masih hidup. Sebab roh arwah orang yang mati itu dibatasi sebuah hukum, bahwa mereka tidak boleh berhubungan dengan orang-orang yang masih hidup. Sebab bila ada hubungan dengan arwah orang mati, maka dipastikan itu adalah roh jahat yang menyamar sebagai malaikat terang. Atau, saudaraku, kalau roh jahat itu mungkin merasuk di dalam diri seseorang, dia mengaku sebagai malaikat terang, dia mengaku sebagai roh yang baik, saudaraku, itu adalah suara kedagingan dari orang yang mengalami fenomena kerasukan. Saudaraku, lihat, saudara, peristiwanya arwah Samuel yang dipanggil oleh wanita di Endor atas perintah Raja Saul. Itu lebih dahsyat, saudaraku. Tidak sekedar merasuk loh itu, saudaraku. Jadi yang disebut dengan arwah Samuel, yang sebetulnya itu bukan arwah Samuel, itu adalah jelmaan dari kuasa setan-setan yang kalau di dalam Injil Matius tadi dikatakan dari pekuburan-pekuburan, saudaraku, itu adalah jelmaan kuasa setan, jelmaan kuasa iblis, saudaraku.
tidak sekedar merasuk atau tidak sekedar membuat orang kerasukan ketika dia memalsukan diri sebagai arwahnya Samuel. Ini dahsyat, saudara. Jadi tidak sekedar merasuk dalam diri seseorang, tetapi dalam bentuk yang nyata menyerupai Samuel. Kemudian yang diceritakan juga apa? Seolah-olah terang, seolah-olah firman, dan ada firman juga yang diterangkan oleh roh jahat yang menyamar sebagai arwah Samuel tadi. Saudara, jadi tidak sekedar merasuk ketika arwah Samuel itu dipanggil, yang sebetulnya itu kuasa jahat, itu tidak sekedar masuk, tetapi bahkan menyerupai bentuk bleger wujudnya Samuel, dan panjang lebar berbicara tentang firman juga. Sebagian ada yang benar, tetapi ujung-ujungnya menyesatkan. Bisa saudara baca di dalam kisah ketika arwah Samuel itu dipanggil oleh Raja Saul yang sedang kehilangan urapan. Raja Saul bingung meminta petunjuk karena dia kehilangan urapan Roh Kudus. Tidak ada lagi yang bisa dimintai pertimbangan. Akhirnya ia bertanya kepada arwah, dan muncullah arwah Samuel yang dipanggil oleh wanita di Endor. Dan muncul ini bukan dalam bentuk arwah yang merasuki wanita di Endor, bahkan ini lebih dahsyat lagi, ini dalam wujud Samuel, saudaraku. Dan yang diceritakan juga apa? Juga firman. Bisa sudah baca itu. Sebagian ada yang benar, tetapi ujung-ujungnya nggak benar. Saudaraku, itulah makanya jangan sampai kita ini menjalin hubungan dengan kuasa kegelapan, dengan roh arwah, saudaraku, dengan dunia orang mati. Saudaraku, jangan sampailah, saudaraku, kita sebagai orang yang mengenal pengajaran kitab Wahyu, hendaknya kita menjalin komunikasi dengan Roh Kudus, saudaraku, bukan dengan roh-roh yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi di dalam 1 Yohanes 4 tadi ayat 1 sampai 6, sekarang ayat yang kedua, coba perhatikan ini. Kalau membaca ini harus komplit ya, jangan dicuplik ayat 2 saja, tapi ayat 1-nya itu juga harus dibaca, karena banyak nabi-nabi itu, nabi-nabi palsu itu muncul, dan tentunya dengan roh-roh palsu juga. Sudah, kemudian baru ayat 2 dibaca sekarang. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Amin. Ini di dalam bahasa asli tidak hanya mengaku ya sebetulnya, tapi ini adalah mengaku, bersaksi, dan memuliakan Tuhan, saudaraku. Nah, kalau orang kesurupan ya, saudaraku, rata-rata lupa menyebut nama Yesus, saudaraku. Dan kalau orang itu kesurupan oleh kuasa roh jahat, itu lupa menyebut nama Yesus. Bisa saudara perhatikan, orang-orang yang mengaku sebagai mendapat petunjuk dari arwah-arwah nenek moyang, saudaraku, mereka lupa menyebut nama Yesus, saudaraku. Bahkan nggak kenal, saudaraku. Dan mungkin setelah saya sampaikan ini kemudian jadi kenal nanti, saudaraku, kalau kesurupan nanti kemudian menyebut nama Yesus, saudaraku. Tapi sebelum ini enggak, saudaraku. Enggak ada, saudaraku. Jadi kalau orang sedang kerasukan, biasanya lupa menyebut nama Yesus, saudaraku. Jadi saudaraku perhatikan ini ya, saudaraku. Kalaupun menyebut, ya itu kedagingan ya, saudaraku, yang ingin membumbui supaya manusia itu tersesat, saudaraku. Jadi kalau orang sedang kesurupan roh jahat, itu sebetulnya roh jahat berkuasa, dagingnya pun juga berbicara, saudaraku, sehingga campur baur, saudaraku. Jadi demikian, saudaraku, demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku di sini di dalam bahasa aslinya itu ya mengakui kemudian memuliakan, terjemahnya itu seperti itu.
yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, ini bukan sekedar pengakuan seperti apa yang terjadi pada roh yang merasuk orang Gerasa tadi, roh Legion. Dia juga ngerti kalau Yesus itu Tuhan. Seperti setan-setan di seluruh penjuru bumi juga ngerti kalau Yesus itu Tuhan, ngerti. Saudaraku, tetapi mereka itu nggak memuliakan Allah, bahkan merusak manusia. Saudaraku, dan perbuatan yang merusak manusia ini bukan memuliakan Allah, saudaraku. Ayat yang ketiga dibaca. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Amin. Jadi antikris itu juga roh ya saudaraku, makanya harus diuji juga saudaraku. Roh yang membuat manusia tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, itulah roh antikris saudaraku. Roh yang membuat manusia mengkultuskan segala sesuatu yang lain selain Tuhan Yesus Kristus, itu roh antikris saudaraku. Roh yang membuat manusia tidak mengenal Kristus, itu roh antikris. Mungkin bisa dibalut dengan berbagai macam ucapan, saudaraku. Tetapi kalau di dalam ucapan-ucapan tersebut tidak membuat orang itu semakin mengenal Tuhan Yesus, saudaraku, itu roh antikris, saudaraku. Membuat orang itu jauh dari Tuhan Yesus, malah mengkultuskan orang, saudaraku. Itulah roh antikris. Karena roh antikris itu ingin supaya manusia tidak mengenal Kristus. Nah, ini saudaraku. Jadi roh antikris itu roh yang membuat manusia tidak mengenal Kristus. Tetapi roh yang dari Allah, Roh Kudus, roh Allah, itu bisa kita kenal. Roh Allah itu adalah roh yang membuat setiap orang itu semakin memuliakan Tuhan Yesus. Nah, kalau roh lain, saudaraku, yang harus diuji tadi, saudaraku, jadi nek baca sing komplit, saudaraku. 1 Yohanes 4 ya, 1, 2 jangan dikutip sing 2 tok, saudaraku. Karena di akhir zaman itu akan muncul nabi-nabi palsu, roh-roh palsu, saudaraku, dan itu harus diuji. Setiap roh yang membuat kita itu semakin mengenal Yesus Kristus, dia adalah anak Allah, dia adalah Tuhan, maka itu adalah roh Allah. Tetapi setiap roh yang membuat manusia itu tidak mengenal Kristus, tidak mengakui Kristus, itu adalah roh antikristus. Saudaraku, roh yang membuat seseorang itu mengkultuskan nenek moyangnya mungkin, saudaraku, mengkultuskan segala sesuatu yang bukan Tuhan, itu justru adalah roh antikristus. Ayat 3 tadi diulang. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Terus? Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, jadi antikristus itu juga roh, ya saudaraku, tetapi nanti puncaknya dia juga akan masuk di dalam diri seseorang, merasuki seseorang dengan kekuatan yang maksimal di dalam diri seseorang yang namanya antikris, dengan kode sandinya 666, kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat 16 sampai 18 itu, saudaraku. Ayat 4 sampai ayat 6. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, roh yang di dalam kamu yang lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia itu apa? Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus itu roh yang selalu membuat kita ingin dekat kepada Yesus. Tetapi roh lain tidak. Roh lain itu ingin membuat kita mengkultuskan sesuatu, mengkultuskan nenek moyang, mengkultuskan opa kita, mengkultuskan oma kita, mengkultuskan segala sesuatu yang tidak seharusnya. Itu roh yang membuat seseorang itu jauh dari Tuhan.
Nah, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu dia memiliki roh lain yang ingin membuat orang itu pikiran dan hatinya terdistras, saudaraku. Tidak lagi memuliakan Allah. Roh yang membuat orang itu tidak memuliakan Yesus Kristus itu adalah roh antikris, saudaraku. Sedangkan roh yang ada di dalam diri kita ini adalah Roh Kudus harusnya. Bukan roh lain tadi. Saudaraku, Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi yang harusnya ada di dalam diri seseorang itu Roh Kudus. Kalau orang Kristen kok kesurupan roh lain, roh nenek moyang, saudaraku, roh lain lagi, saudaraku, itu sesuatu yang tidak benar, saudaraku, membuat saudaraku, kekudusan Allah itu diinjak-injak. Ayat yang keempat, kelima, ya. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya, itu tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Roh kebenaran itu apa? Roh Kudus, saudaraku. Tanda dari Roh Kudus itu apa? Memuliakan Tuhan Yesus. Tanda dari roh yang menyesatkan itu apa? Mengkultuskan sesuatu yang lain. Mengajak orang itu tidak fokus pada Tuhan Yesus, tapi pada sesuatu yang lain. Itu adalah roh yang menyesatkan. Makanya di dalam 1 Yohanes 4, 1-6 ini dijelaskan dengan rinci bagaimana kita mengenali Roh Kudus dan bagaimana kita mengenali roh lain. Saudaraku, dan kita harus betul-betul di dalam urapan Roh Kudus supaya roh lain itu jangan masuk kemudian menguasai hidup kita, menguasai hidup seseorang, karena roh lain itu pekerjaannya membuat orang itu tidak fokus pada Tuhan Yesus, tapi dia justru akan mengkultuskan sesuatu yang lain. Saudaraku, ini yang merupakan cikal bakal dari munculnya gereja Sundal Babel. Saudaraku, jemaah-jemaah palsu yang menjalin komunikasi dengan kuasa-kuasa gelap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kembali pada topik ya, mempelai Sundal Babel itu adalah orang-orang jemaat-jemaat yang menggunakan keindahannya, menggunakan segala macam kasih karunia, kemuliaannya yang sudah diterima dari Tuhan, sudah mulai mengecap karunia surgawi, tetapi itu dipakai untuk membangun komunikasi dengan roh-roh lain tadi. Dibangun apa yang sudah diterima, keindahan, kekayaan, kemuliaan, dan berbagai macam karunia dari Tuhan itu dipakai untuk membangun hubungan dengan iblis. Saudara, maka di kalangan yang mengatakan orang-orang percaya itu juga ada yang terlibat di dalam okultisme, di dalam seperti perdukunan. Saudaraku, ya jangan kira dukun-dukun itu berasal dari orang-orang yang dari luar Kristen saja, tetapi tukang-tukang sihir macam-macam itu ada yang kalangan dari orang yang konon percaya Yesus, tetapi dia menggunakan roh-roh lain sehingga roh-roh lain itu mempengaruhinya supaya menjauh dari nama Yesus. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang disebut dengan persundalan rohani, seperti yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai yang kelima, ya saudaraku. Dan ini sudah ada cikal bakalnya, saudaraku. Sejak saat ini kita akan membaca kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 ya. Dibaca Pak Nendra.
Wahyu 2:18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Terus, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. terus, Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. terus, Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. amin. Saudaraku, jadi jemaat Tiatira ini membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah itu mengajar. Wanita Isabel, nah ini tentunya digerakkan, dia membangun komunikasi dengan roh-roh jahat. Saudaraku, karena dia membangun komunikasi dengan roh-roh jahat, dia sering kesurupan roh-roh jahat, akhirnya dia mengajarkan segala sesuatu yang tidak benar. Menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina. Zina apa-apa loh, ya sekali-kali ya. Ada ajaran-ajaran loh saudaraku, berzina itu diperbolehkan, bertukar pasangan itu diperbolehkan. Tak pinjemi suamiku ya, nanti gantian saudaraku. Misalkan begitu saudaraku. Ini kan ajaran dari wanita Isabel seperti ini, menghalalkan perzinahan saudaraku. Jadi zina itu tidak apa-apa. Mengatakan itu dari ajaran-ajaran roh-roh yang merasuk di dalam diri wanita Isabel itu, saudaraku. Jadi jemaat Tiatira ini merupakan cikal bakal dari nanti lahirnya jemaat-jemaat yang disebut dengan mempelai sundal Babel, saudaraku, yang memperbolehkan perzinahan, yang mengatakan berzina itu tidak apa-apa, kan dilandasi kasih toh. Jadi terjadilah perzinahan yang sedemikian rupa, bergonta-ganti pasangan saudaraku, bertukar suami, bertukar istri, saudaraku, dengan dalih nggak apa-apa, ini kan kasih, saudaraku. Itu tidak baik, saudaraku. Dosa terselubung di akhir zaman. Dan itu banyak terjadi di belahan dunia lain. Ya, kiranya tidak terjadi di Indonesia. Tukar-tukaran suami. Ya, tak pinjemi suamiku ya. Ya, saudaraku, saling tukar pasangan seperti itu, saudaraku. Itu sesuatu yang nggak benar, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dibaca selanjutnya ayat yang ke-21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Terus, Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. ya, jadi ini teguran pertama untuk wanita Isabel yang sering kerasukan kuasa jahat itu. Kalau tidak bertobat, aku akan melemparkan engkau ke atas ranjang orang sakit, dan dalam kesukaran yang besar. Dikatakan, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Saudaraku, orang-orang yang mendengar apa yang dikatakan oleh wanita Isabel yang kerasukan roh-roh lain, roh-roh yang membuat orang itu jauh dari Kristus, roh-roh yang membuat orang itu mengkultuskan sesuatu, itu ajaran Isabel. Roh-roh yang mengajarkan untuk berzina itu tidak apa-apa, tukar-tukar pasangan tidak apa-apa. Saudaraku, itu roh Isabel. Kalau tidak bertobat, aku akan melemparkan engkau ke atas ranjang orang sakit, dan orang yang mengikuti ajaran-ajaranmu akan terlempar di dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ayat 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu
setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan itu menguji batin, ya saudaraku. Tuhan itu menguji batin. Tidak sekedar apa yang terlihat dari luar. Engkau dirasuk oleh kuasa jahat, Tuhan ngerti. Engkau diurapi oleh Roh Kudus, Tuhan sangat paham, saudaraku. Jadi Tuhan itu yang menguji batin manusia. Apa yang kau ajarkan, itu keinginan perasaanmu, keinginan hatimu, keinginan pikiranmu saja, Tuhan ngerti. Apa yang kau ajarkan itu adalah suara Roh Kudus, Tuhan paham. Tuhan yang menguji batinmu. Kalau tidak bertobat, engkau akan dilemparkan ke atas ranjang orang sakit. Dikatakan seperti itu. Jangan mendekat kepada percabulan rohani, ya saudaraku. Percabulan rohani itu yaitu bertanya kepada arwah, bertanya kepada roh-roh lain yang bukan Roh Kristus. Itu terjadi di jemaat Tiatira, saudaraku. Dilanjut. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Amin. Pada saat itu, saudaraku, ajaran wanita yang sering kerasukan ini, saudaraku, wanita yang sering kerasukan roh lain, sehingga membuat jemaat-jemaat Tiatira itu tidak fokus lagi kepada Kristus, tetapi kepada sesuatu yang lain, juga mengajarkan zina. Saudaraku, ajaran-ajaran itu mereka sebut sebagai seluk-beluk iblis. Oh, iblis yang menguasai tanah ini namanya ini. Lah, iblis kok dikasih nama, saudaraku? Iblis yang menguasai tanah ini namanya ini, saudaraku. Ya, saudara. Iblis kok dikasih nama, saudaraku. Ya. Kalau manusia itu yang mengasih nama bapaknya, saudaraku. Kalau iblis yang ngasih nama siapa, saudaraku? Saudara ngerti sendiri. Jadi, ya, saudaraku, kalau manusia itu yang ngasih nama bapaknya. Tuhan Yesus yang ngasih nama juga Tuhan Yesus. Tuhan Bapa, saudaraku, sebelum lahir sudah diberi nama. Dan berilah dia nama Immanuel, saudaraku. Jadi seperti itu, ya, saudaraku. Wanita Isabel setiap kerasukan, dia mengajarkan seluk-beluk iblis yang katanya ini hikmat makrifat, padahal seluk-beluk iblis, saudaraku. Kalau makrifat Tuhan itu datang dari Roh Kudus. Datang dari Roh Kudus dan dahsyat, membawa kekudusan, menyucikan, mendamaikan, tidak membuat perpecahan, saudaraku. Yuk dibaca ayat lanjut. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Terus, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Terus, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Sampai ayat 29. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, jadi penting kita itu mendengarkan suara Roh Kudus, bukan suara roh lain, bukan suara roh orang mati, bukan suara roh jahat, bukan suara roh yang merasuki orang, tetapi suara Roh Kudus yang bertahta di dalam diri seorang hamba Tuhan. Saudaraku, itu yang harus didengar, saudaraku. Suara Roh Kudus dari atas tabut perjanjian Allah, di atas tutupan grafirat di antara dua kerub, itu yang berhak bicara di sana cuma Roh Kudus, saudaraku. Maka kepada jemaat-jemaat di akhir zaman, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Seorang bapak itu marah, saudaraku, kalau anaknya itu nggak dengar-dengaran, telinganya nggak terbuka, nggak mau mendengar suara bapaknya, saudaraku. Demikian pula di akhir zaman, saudaraku. Kalau kita sebagai jemaat, telinga kita
tidak kita buka untuk suara Roh Kudus, kita malah mendengarkan asik ceritanya wanita Isabel, ajaran Isabel yang konon tahu tentang iblis inilah, iblis selatan, iblis utara, iblis barat. Saudaraku, iblis dikasih nama oleh saudaraku. Ada yang memberi nama iblis itu, saudaraku. Jadi iblis itu namanya apa-apa, saudaraku. Jadi iblis itu sudah nggak usah dikasih nama, saudaraku. Kita sesuai Alkitab saja, saudaraku. Malaikat-malaikat dikasih nama, saudaraku. Sudah, kita itu sesuai Alkitab saja, saudaraku. Malaikat Gabriel ada, Mikael ada. Saudara, jangan jenengi malaikat. Yang berhak memberi nama malaikat itu ya Tuhan, saudaraku, yang merupakan Bapa segala roh. Maka kita sesuai Alkitab saja. Jangan malah saudara ngasih nama, wah ini ada kok, ini saya kasih nama malaikatnya. Saudara, emangnya saudara siapa ngasih nama malaikat? Saudara, perhatikan baik-baik. Yang berhak memberi nama kepada malaikat itu cuma Tuhan, saudaraku. Dan itu disebut di dalam ayat-ayat kitab suci. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara harus mengerti hal ini. Jangan sok-sokan deh. Wah, ini kelihatannya orang misalkan dapat semacam visi tapi bukan, ya. Iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Wah, ini kok memerah ini. Tak beri nama malaikat apa begitu, saudaraku. Enggak boleh, saudara. Kita itu enggak berhak memberi nama malaikat, saudaraku. Yang berhak memberi nama kepada malaikat itu ya Bapa segala roh, Tuhan, saudaraku. Makanya di Alkitab itu ditulis ada malaikat Mikael, Gabriel, saudaraku. Itu ditulis. Kita enggak usah bikin nama malaikat-malaikat yang lain. Ya, saudaraku, kalau malaikat sidang sih itu namanya gembala, itu ada namanya, gembala jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, itu ada namanya, saudaraku. Tetapi kalau malaikat-malaikat dalam dimensi gaib, dalam dimensi keempat, ya itu yang kasih nama Tuhan. Termasuk Lucifer itu yang kasih nama juga Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi perjinahan rohani itu bukan orang yang berzina secara lahiriah, bukan orang yang berzina secara lahiriah saja. Bahkan terlihat ada aktivitas yang seolah-olah itu rohani, tetapi itu adalah aktivitas menjalin komunikasi dengan kuasa kegelapan. Waspada ya, saudaraku, waspada, betul-betul waspada. Ada aktivitas-aktivitas tertentu yang seolah-olah rohani, berkanjang pada penglihatan-penglihatan, merendahkan diri pada malaikat-malaikat, tapi mereka sedang menjalin komunikasi dengan kuasa gelap. Inilah persundalan dari wanita sundal Babel di Wahyu pasal 17 itu. Saudaraku, jadi perjinahan rohani itu adalah orang yang membangun komunikasi dengan roh jahat. Saudara, Rasul Paulus itu pernah cemburu dengan jemaat Korintus, bukan lantaran jemaat Korintus itu jinah secara jasmani kemudian tertangkap basah. Itu tidak, saudaraku. Tetapi ketika jemaat Korintus itu berkomunikasi dengan allah-allah lain, membangun komunikasi dengan kuasa jahat, tentunya kuasa iblis, tentunya itu roh-roh lain yang menggunakan tipu muslihat. Rasul Paulus sampai cemburu. Ngeyel banget kandani, saudara. Kita akan baca 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 4. Jadi ini berkomunikasi dengan roh lain dan Injil lain, itulah yang disebut dengan persundalan rohani. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 4 dibaca, Pak Nendra. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Terus? Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Terus? Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Terus? Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan,
atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Amin. Rasul Paulus ini marah kepada jemaat di Korintus karena jemaat Korintus itu pernah menjalin komunikasi dengan roh lain selain Roh Kudus. Saudaraku, menerima Injil lain selain yang telah diterima dari Kristus, saudaraku. Jadi ini persundalan rohani yang nanti pada akhirnya membuat satu perkumpulan besar yang disebut sebagai mempelai sundal Babel di dalam Wahyu pasal 17. Saudaraku, di akhir zaman akan terjadi hal-hal seperti ini, saudaraku. Orang-orang yang kemeroh, saudaraku, yang sebetulnya mendapat inspirasi dari roh-roh lain, bukan Roh Kudus. Dan roh lain itu pekerjaannya bukan memuliakan Kristus, tetapi mengkultuskan sesuatu yang lain. Itu pekerjaan roh lain, seperti yang dikerjakan oleh ajaran Isabel pada jemaat di Tiatira tadi. Dan ajarannya itu mendalam juga, sampai ngerti tentang seluk-beluk iblis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita juga akan lihat apa yang diperbuat Hawa ketika disebut melakukan perzinahan rohani. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apakah Hawa itu bersetubuh dengan iblis atau tidak, saudaraku? Coba kita lihat, apakah Hawa itu kawin dengan ular? Apakah Hawa itu bersetubuh dengan ular? Nah, ini ini yang dikatakan Rasul Paulus loh, saudaraku. Ketika Hawa itu melakukan perzinahan rohani, itu bukan lantaran Hawa itu melakukan satu perkawinan dengan ular, tetapi ketika Hawa itu memasukkan benih asing, benih dari roh lain yang bukan Roh Kudus, yang menyampaikan firman juga. Jadi menyampaikan firman itu belum tentu, saudaraku, belum tentu dari kuasa Roh Kudus, saudaraku. Iblis itu kepada Hawa menyampaikan firman, cuma dibalik. Apa dipikir iblis itu nggak ngerti kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Tahu, saudaraku. Iblis juga ngerti bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Iblis tahu, saudaraku. Makanya iblis ingin membuat manusia itu nggak ngerti kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat, adalah anak Allah. Iblis ingin menutupi hal itu. Saudaraku, iblis malah ngerti, saudaraku, sangat paham. Dan kita akan melihat ya, saudaraku, apa yang diperbuat Hawa ketika disebut melakukan perzinahan rohani yang membuat Rasul Paulus ini cemburu. Saudaraku, itulah yang menyebabkan dahulu Hawa itu cemar dan jatuh dalam dosa. Ketika benih-benih perkataan iblis, perkataan roh lain, ya ini melalui sesuatu yang kesurupan waktu itu ular, karena nggak ada yang lain, saudaraku. Ya, belum ada manusia lain, baru ada Adam dan Hawa, ya, yang kelihatan mungkin elok, saudaraku, cakap, cantik, itu waktu itu mungkin ular, sehingga iblis itu menyusup, merasuk dalam alat peraga yang namanya ular. Saudaraku, jadi dari dulu iblis itu pakai alat peraganya ular dulu, saudaraku. Jadi iblis yang menyebabkan Hawa cemar dan jatuh dalam dosa itu bukan karena Hawa bersetubuh dengan ular, tetapi ketika benih-benih perkataan dari roh lain yang masuk melalui alat peraga, melalui raganya ular, itu diterima Hawa. Benih-benih ajaran dari kepalsuan dari iblis itu diterima oleh Hawa, dan Hawa kemudian melanggar perintah Tuhan. Inilah yang dikhawatirkan Rasul Paulus terjadi kepada jemaat di Korintus. Nah, kita akan baca kisahnya, Kejadian ya, Kejadian pasal yang ke berapa ini, saya teringat begitu saja ini. 3. Kejadian pasal 3.
Ya, Kejadian pasal 3 ayat 1 dan seterusnya dibaca Pak Nendra. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Terus, Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" amin. Saudaraku, jadi ular yang dimasuki oleh iblis, badannya ular, raganya ular yang dimasuki oleh iblis, ini berceritanya juga firman loh saudaraku, tetapi diputar balik. Saudara, begitu pula saudaraku, ketika arwahnya Samuel itu dipanggil keluar oleh wanita di Endor, yang diceritakan juga benar firman, tapi diputar balik. Kalau sudah perhatikan, itu nggak presisi belas, saudaraku, pada akhirnya. Ya, dibaca lanjut. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Terus, Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." amin. Saudaraku, jadi iblis, roh lain, saudaraku, yang disebut di dalam 1 Yohanes tadi, ya saudaraku, yang disebut di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6 tadi, roh lain, atau kalau di akhir zaman ini roh antikris, dia itu menyusup di dalam raganya ular, kemudian mengajarkan firman yang diputar balik, saudaraku, dan akhirnya membuat Hawa tersesat. Itu yang membuat Rasul Paulus itu cemburu ketika jemaat Korintus itu mencoba berkomunikasi dengan roh-roh lain, dengan injil-injil lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi perjinahan rohani yang terjadi itu ketika Hawa itu mendengarkan atau menerima benih dari roh lain. Ketika Hawa itu mendengarkan sosok yang sedang kesurupan, pada saat itu adalah ular, karena nggak ada manusia lain. Kalau ada manusia lain mungkin pakai manusia lain, ya. Kalau mau iblis masuk di dalam diri Adam, ya nggak mungkin, karena Adam penuh dengan cahaya kemuliaan, dipenuhi Roh Kudus, nggak mungkin. Jadi yang memungkinkan pada saat itu dirasuki oleh iblis itu adalah ular, dan yang diceritakannya firman. Sudah jangan heran kalau orang yang bercerita tentang firman itu pasti Roh Kudus, belum tentu, saudaraku. Firman yang diputar balikkan itu kadang justru dipakai oleh roh-roh lain untuk menyesatkan umat-umat Tuhan di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi di dalam kitab Kejadian tadi kita bisa paham bahwa demikian yang akan terjadi di akhir zaman, akan banyak orang atau jemaat yang terjebak dan berkomunikasi dengan iblis, dan itu dirasa sebagai kegiatan ibadah. Saudaraku, inilah yang terjadi pada gereja palsu atau disebut mempelai sundal Babel. Mempelai sundal Babel itu imam besarnya adalah antikris. Saudaraku, jadi bukan Tuhan Yesus. Imam besar dari mempelai sundal Babel itu imam besarnya antikris. Jadi dia akan memberitakan tentang antikris itu. Saudaraku, bukan memuliakan Yesus. Kalau Roh Kudus, dia akan membawa orang memuliakan Yesus. Tetapi roh lain, saudaraku, yang akan mempengaruhi mempelai sundal Babel, itu akan membawa orang-orang itu memuliakan antikris. Karena imam besar dari mempelai sundal Babel ini adalah antikris, yang nanti akan berkedudukan di bait suci yang ketiga. Maka saya tidak perlu menyebut itu di mana tempatnya, saudaraku. Seperti Matius pasal 24 ayat yang ke-15.
Jadi antikris itu duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Juga 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Jadi roh lain dan Injil lain itu masuk di dalam diri nabi-nabi palsu dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, bahkan dikatakan menurunkan api dari langit, juga bahkan memberikan nyawa pada patung binatang antikris. Nanti puncaknya di Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 15, saudaraku. Jadi fenomena kesurupan ini nanti terjadi di akhir zaman ketika nabi palsu itu muncul. Dia akan kesurupan, saudaraku. Orang yang menjadi nabi palsu ini bentuknya itu seperti anak domba, kayaknya hamba Tuhan, tapi yang disuarakan itu suara naga. Saudara sering melihat kan orang kalau kesurupan, saudaraku, orang laki-laki, suaranya jadi perempuan. Jadi seolah-olah orang yang masuk itu, saudaraku. Nah, demikian pula nabi palsu. Coba kita akan baca Wahyu 13 ayat 11. Ini nabi palsu yang membawa roh lain itu seperti ini. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, Ya. dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Ya, tampilannya, casingnya itu anak domba. Casingnya itu seperti pelayan Tuhan. Tapi terus, Dan ia berbicara seperti seekor naga. iya, tetapi yang dikatakannya itu berbicara seperti seekor naga. Kalau dulu ular yang membuat Hawa itu tersesat, di akhir zaman akan berbicara seperti seekor naga, ya, saudaraku. Jadi iblis itu bekerja demikian dahsyat. Di akhir zaman akan menyusup dalam diri nabi palsu, saudaraku, dan merasuk di dalam bahasa saya itu, dia itu akan merasuki seseorang dan orang itu akan mengeluarkan kata-kata seperti kata-kata naga. Naga itu menyuarakan apa? Ya firman yang diputar balikkan. Kalau dahulu masih sederhana sekali tentang buah pengetahuan, tetapi di akhir zaman akan banyak sekali firman yang diputar balikkan oleh nabi-nabi palsu itu, saudaraku, yang nanti akan membentuk jemaah-jemaah palsu di akhir zaman yang imam besarnya adalah antikris tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri dari gereja palsu itu dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, saudaraku, tidak bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, saudaraku, itu gereja Tuhan itu di akhir zaman akan melahirkan anak laki-laki. Itu orang-orang sempurna di akhir zaman yang menjadi badannya Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengalami satu peristiwa yang namanya harpazo, saudaraku. Itu mempelai Kristus bisa melahirkan, tetapi mempelai sundal Babel ini nggak bisa melahirkan sesuatu pun, saudaraku. Yang dikerjakannya adalah pesta pora, dan pesta pora. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba kita baca sekilas Wahyu 17 ayat 1 sampai 5. Wahyu 17 ayat 1 sampai 5, ya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." Terus, Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. terus, Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirimisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dadanya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur
dan dari kekejian bumi. Amin. Saudaraku, jadi di akhir zaman itu akan ada ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Kalau untuk kalangan orang-orang beriman, ada bapak orang beriman itu adalah Abraham. Tetapi saudaraku, untuk segala macam kekejian di bumi itu ada ibunya, saudaraku. Di dahinya tertulis nama. Satu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur di bumi, saudaraku. Jadi begitu luar biasa. Kuasa kejahatan yang seperti diajarkan pada jemaat Tiatira, pengajaran Isabel, orang-orang yang dirasuk roh-roh lain, kemudian mengajarkan sesuatu yang lain, Injil yang lain, yang tidak memuliakan Tuhan Yesus Kristus, tetapi mengkultuskan sesuatu yang lain. Kalau di akhir zaman nanti mengkultuskan antikris, saudaraku, itu berasal dari Babel besar, dari ibu, dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Saudaraku, lihat perbedaannya dengan mempelai wanita Tuhan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Pakaiannya sudah beda, saudaraku. Kemudian sifatnya juga beda. Kalau mempelai sundal Babel ini sifatnya menyalahgunakan kekayaan dan kasih karunia untuk berkomunikasi dengan roh lain. Kemudian buahnya, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu akan melahirkan berbagai hal yang dahsyat bagi orang, baik orang-orang yang harpaso, itu dilahirkan oleh Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Orang-orang yang diungsikan itu juga dilahirkan oleh Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Dan orang-orang yang tertinggal pun itu dilahirkan oleh Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Tetapi Wahyu pasal 17 itu, mempelai sundal Babel itu tidak bisa mengandung, saudaraku, karena yang masuk di dalam dirinya adalah benih-benih dari roh-roh lain, benih-benih dari laki-laki asing. Maka selamanya mempelai wanita sundal Babel itu tidak bisa menghasilkan apapun bagi kerajaan Allah. Saudara, kita hendaknya sekarang betul-betul dengar-dengaran dengan suara roh, supaya kita diberkati oleh Tuhan, kita dibawa kepada jalannya yang ajaib, kita diselamatkan dari berbagai macam tulah dan bencana, kita diselamatkan dari berbagai macam kesulitan hidup, dan kita akan tampil sebagai pemenang. Kalau bisa di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 5, kita menjadi orang-orang yang harpazo. Kalaupun itu tidak bisa, baiklah kita menjadi orang-orang yang diungsikan ke padang belantara pengungsian. Dan kalau itu tidak bisa, ya terpaksa menjadi orang yang tertinggal. Itu pun tidak apa-apa, asal tetap memegang nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.